Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat waktu luang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada contoh kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dialah Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Ayah bunda yang berbahagia, puasa merupakan sebuah ibadah, suatu ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam. Dalam berpuasa di bulan Ramadan, begitu banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara fisik, psikis, maupun pahala. Oleh karena itu, hal yang sangat wajar bahwa orang-orang atau orang tua menginginkan anaknya untuk ikut juga berpuasa di bulan Ramadan. Meskipun anak tersebut masih sangat belia atau balita, bahkan lebih kecil lagi. Berikut tips agar anak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sebentar lagi puasa Ramadan. Sebenarnya tips ini bisa dilakukan kapan saja, karena puasa di bulan Ramadan terjadi setiap tahun. Karena itu, tips yang pertama adalah bangun persepsi kepada anak bahwa puasa itu menyenangkan. Jadi, suatu ibadah dipersepsikan untuk anak bahwa ibadah itu menyenangkan. Jangan sekali-kali orang tua memberikan persepsi bahwa puasa itu tidak menyenangkan. Misalnya, Tuhan, Allah itu akan marah kalau kita tidak puasa. Kalau seandainya kita membangun persepsi kepada anak dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah kita harus memberikan pertanyaan kepada diri kita? Apakah dengan seperti itu anak akan berpuasa? Yang kedua, bagaimana perasaan anak ketika berpuasa? Apakah perasaan anak senang, tidak senang, kesal, atau macam-macam lainnya tentang puasa saat ia sedang berpuasa? Yang ketiga, persepsi apa yang terbangun pada diri anak tentang puasa ketika yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak baik. Yang kita informasikan adalah ancaman-ancaman. Yang kita informasikan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang tua yang berbahagia, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindari kata perintah dan ancaman kepada anak agar berpuasa. Gunakan kata ajakan dan penguatan kepada anak. Perlu diingat bahwa Allah itu Maha Penyayang, dan pada dasarnya anak belum mendapatkan kewajiban akan puasa Ramadan. Ketika yang kita bangun adalah informasi-informasi yang positif, informasi-informasi yang membangun tentang puasa, maka yang ada di dalam otak anak, yang ada di persepsi anak adalah puasa adalah sebuah kegiatan, suatu ibadah yang menyenangkan. Begitu juga dengan Allah, dengan Tuhan, yang pasti
sangat sayang kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kedua adalah anak boleh memilih untuk berpuasa dengan bertahap. Sekali lagi, puasa adalah kegiatan yang mengubah pola. Puasa adalah aktivitas yang mengubah pola anak, terutama dalam hal makan, minum, dan memberikan asupan untuk tubuhnya. Dengan bertahap, dengan pemberian puasa secara bertahap, atau anak dapat memilih puasa secara bertahap, membuat anak tidak shock, tidak kaget, tidak serta-merta anak itu sakit. Oleh karena itu, kita adalah hal yang sangat bijak ketika kita menanyakan kepada anak, apakah anak bisa melakukan puasa secara bertahap. Selain itu, secara beransur-ansur, anak terus dimotivasi agar anak dapat berpuasa secara full dari subuh sampai maghrib. Yang ketiga adalah diskusikan menu sahur dan berbuka kepada anak. Menu sahur dan berbuka perlu didiskusikan kepada anak. Pada saat berbuka adalah hal yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang berpuasa. Bukan hanya anak-anak, semua orang berpuasa tentu menantikan waktunya berbuka puasa. Karena pada saat itu, orang-orang yang berpuasa itu diperbolehkan untuk makan dan minum. Begitu juga dengan anak. Kita perlu mendiskusikan bahwa makanan apa yang menarik bagi anak tersebut, agar tadi persepsi anak semakin baik bahwa puasa itu menyenangkan. Begitu juga dalam hal sahur. Pada saat sahur, anak yang terbiasa untuk bangun sesudah subuh, tapi anak diminta untuk bangun sebelum subuh untuk sahur. Pada saat itu, ketika menu yang disajikan adalah menu-menu yang tidak disukai anak, maka apa yang terjadi? Anak mungkin menolaknya, atau anak bahkan tidak melakukan sahur. Oleh karena itu, mendiskusikan menu sahur dan berbuka dan menyajikan menu yang disajikan yang disukai anak menjadi hal yang sangat penting untuk membangun persepsi, pengalaman berpuasa anak yang menyenangkan. Yang selanjutnya adalah libatkan anak dalam kegiatan ibadah dan kegiatan orang tua dalam mengisi waktu berpuasa. Pada saat berpuasa, banyak sekali aktivitas ibadah yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Begitu juga dengan orang tua. Maka libatkanlah anak. Misalnya ketika tarawih, ketika tadarus, ketika melakukan ibadah-ibadah lainnya. Atau juga pada saat orang tua atau orang dewasa mengisi kegiatan waktu berpuasa dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Misalnya ketika orang dewasa atau orang tua membagi menu berbuka kepada tetangga atau berbuka puasa on the road, maka libatkan anak agar anak semakin menarik, agar puasa itu menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi anak, dan aktivitasnya juga menarik. Dan aktivitas ini tidak dilakukan hanya oleh orang tua, tapi juga anak. Jadi ajak dan libatkan anak untuk tarawih, tadarus, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh orang tua untuk mengisi Ramadan. Yang kelima adalah apresiasi semua bentuk usaha anak untuk berpuasa. Apresiasi ini penting sekali. Mengapa? Karena anak sudah berusaha, berupaya untuk menahan lapar,
menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum pada jeda waktu tertentu. Anak juga berusaha dan berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan-kegiatan pada biasanya. Oleh karena itu, sekecil apapun yang dilakukan anak untuk berpuasa, maka berilah apresiasi. Berilah apresiasi. Sekali lagi, segala usaha anak untuk berpuasa sangat perlu untuk diapresiasi oleh orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Mengapa demikian? Apresiasi semua bentuk usaha anak dalam berpuasa. Berikan kalimat-kalimat positif kepada anak. Seperti, wah, kamu bisa berpuasa hari ini. Alhamdulillah, pasti Allah senang. Ayah dan bunda juga senang sekali. Apresiasi tidak harus dengan bentuk yang materi. Apresiasi adalah ucapan-ucapan pujian, ucapan-ucapan positif, diberikan kalimat positif agar anak senang, agar anak merasa dihargai segala bentuk upayanya. Yang keenam adalah berikanlah contoh role model dari orang yang berpuasa di sekitar anak. Jadi ini yang paling penting, bahwa orang tua dan orang dewasa di sekitar anak harus memberikan contoh bahwa berpuasa itu menyenangkan, bahwa berpuasa itu produktif, bahwa berpuasa itu enak, asyik. Oleh karena itu, ketika di sekeliling anak adalah orang-orang yang melakukan puasa dengan optimis, dengan senang, dan dengan produktif, maka insya Allah anak-anak akan mengikutinya. Mengapa demikian? Karena lingkungan itu memberikan pengaruh terhadap persepsi anak. Dan juga pengaruh ini sangat besar justru terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, orang tua dan orang dewasa di sekitar anak harus menjadi role model anak dalam berpuasa. Ada berikut, itulah tadi tips agar anak dapat melakukan puasa. Selamat mempraktikannya, semoga hari Anda penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.